next leader yang ada di seluruh Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Teman-teman semua, di sini kita seperti yang dibilang tadi sama Adinda Sahat tadi, terkait dengan acara ini kita bikin secara programmable dan kita mengundang para tokoh-tokoh nasional kita untuk memberikan inspirasi yang lebih tentang Indonesia di saat ini. Kita sebentar lagi di tanggal 17 Agustus kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan ini adalah menjadi kesekian kalinya, dan ini yang sudah ke-75 Indonesia berdiri. Mungkin kita perlu mereview sejenak secara inspirasi apa yang sudah dilalui oleh bangsa ini, apalagi dengan kondisi seperti sekarang ini. Harusnya seminar-seminar semacam ini kita laksanakan secara offline, dan inspirasi seperti ini harus bisa langsung bertatap muka. Namun hal-hal seperti itu tidak membatasi ruang lingkup kita dan tidak membatasi arah gerak kita untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, kalau saya boleh sedikit memberikan sambutannya di dalam acara ini, kenapa merajut merah putih? Merajut itu menjahit ya, atau menyambung satu kain dengan kain yang lain dengan seutas benang. Artinya apa benangnya dan apa kainnya. Nah, kainnya itu adalah pulau-pulau di seluruh Indonesia, anak-anak muda, orang tua, anak kecil yang ada tersebar di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dan benangnya itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan atas Undang-Undang dan Pancasila. Dan itu menjadi tolok ukur kita untuk menyambung satu sama lain dengan satu kesatuan, menjadi bangsa yang memiliki satu bahasa, satu nilai, dan satu arah perjuangan ke depannya. Itu mungkin secara definisi kenapa kita ambil merajut merah putih gitu. Jadi saya rasa secara pergerakan ini kebanyakan sekarang anak muda, ada kelompok milenial, ada kelompok sentennial sekarang yang lagi rame disebutkan orang, kelompok-kelompok sentennial yang mungkin masih duduk di bangku kuliah sama SMA. Jadi ini saatnya kita untuk memberikan sumbangan pikiran kita yang terbaik, karena kita tidak lagi memikirkan jarak dan waktu, tapi kita bisa berinteraksi dari Sabang sampai Merauke, dan itu kesaksian itu mungkin kita bisa dengarkan langsung nanti dari abang kita, Bang Fajrul Rahman. Tapi sebelum sampai ke Bang Fajrul Rahman, di sini adalah wajah Indonesia saat ini. Gitu. Nah, berdasarkan ini adalah wajah Indonesia saat ini, Presiden kita mengusung Indonesia Maju sebagai sebuah visi negara yang secara ringkas ini kondisi negara kita sekarang di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi, pemimpin rakyat itu adalah pemimpin para data, dan fokus kita masih di infrastruktur, investasi, reformasi birokrasi, penggunaan APBN, dan itu diinisiasi dengan mengusung inovasi-inovasi yang mungkin datangnya dari kaum-kaum muda. Nah, secara definisi Indonesia sekarang itu sudah sangat berubah. Sekarang Indonesia ini adalah memiliki definisi baru. Kalau mungkin di zaman-zaman dulu kita berpikir Indonesia ini adalah sekian ribu pulau, beberapa suku bangsa dan segala. Ternyata ketika semakin mata kita semakin melek terhadap Indonesia, ternyata Indonesia itu sudah berubah definisi menjadi Indonesia itu adalah 78.835 data desa dan kelurahan. Indonesia itu adalah 7.094 data wilayah kecamatan. Indonesia itu adalah 66 juta jumlah keluarga se-Indonesia. Dan kita sekarang di sini itu ada berapa orang, ini adalah perwakilan dari 66 juta jumlah keluarga se-Indonesia itu. Dan juga ada sekitar 10 ribuan akun Twitter berbahasa Indonesia, ada sekitar 19.000 akun Facebook, ada 7 juta akun Instagram orang Indonesia, ada 319.000 artikel berita online terverifikasi, masih ada juga yang tidak terverifikasi, ada sekitar 73.000
data selebritas sosial politik dan showbiz, ada yang sudah masuk ke anggota dewan, ada yang masih menjadi YouTuber, influencer, dan lain-lain. Ada sekitar 546.000 tempat pemungutan suara pemilu yang kemarin, 2019. Ada sekitar 12 miliar transaksi di pasar modal. Ini adalah kekuatan bangsa kita. Ada 12 miliar transaksi di pasar modal. Ada 54.000 mata anggaran APBN. Kita bayangkan di 34 provinsi kita bagi rata itu masing-masing bisa ratusan mata anggaran APBN dan sekitar 1.900 data undang-undang negara. Kita adalah negara yang cukup produktif untuk mencetak dan merevisi undang-undang negara untuk kestabilan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada sekitar 6.900.000 mahasiswa terdaftar dan 124 juta tenaga kerja di Indonesia. Ini yang produktif. Dan ada sekitar 2.500 data objek infrastruktur negara, ada 961.000 usaha kecil menengah dan kriya Nusantara yang sekarang digembar-gemborkan UMKM dan lain-lain, ada sekitar 872.000 tempat ibadah, ada 33.000 data berkas warisan budaya. Kita yang paling banyak berkas budaya kita di dunia ini, kalau boleh dibilang Indonesia adalah one of the biggest data berkas warisan budaya. Ada 5.849 data motif kain tradisional, ada 1.000 data nyanyian tradisional, kita juga yang sangat produktif, dan dari zaman dahulu menciptakan lagu, tiap-tiap suku kita punya lagunya masing-masing, punya ornamennya masing-masing, dan itu sangat jarang di seluruh dunia, dan Indonesia adalah one of the biggest. Ada sekitar 1.500 data kuliner tradisional. Jadi setiap kita makan, mungkin dalam benak kita cuma rumah makan Padang, tapi ternyata ada 1.400 data kuliner tradisional yang bisa kita nikmati. Ada sekitar 3.585 data film Indonesia, ada sekitar 1.000 data partitur lagu pop Indonesia, dan lain-lain, dan lain-lain. Indonesia sekarang adalah ini. Sehingga kita menjulukinya dari Rumah Milenial Indonesia dan Indonesia Next Leader, pemimpin sekarang di Indonesia adalah pemimpin para data. Dan kita juga sebagai anak bangsa, kita adalah anak bangsa yang turun dari rahim data negara Republik Indonesia. Untuk itu, kepada teman-teman semua, mari kita sambut kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan riang gembira, dengan optimis, walaupun ada pandemi, walaupun ada masalah ekonomi dan lain-lain, kita lihat kekayaan kita yang cukup luas ini, dan mungkin dari sini ada simpul-simpul yang bisa kita rajut menjadi sesuatu yang lebih baik untuk nusa dan bangsa kita. Saya rasa begitu aja pembukaan dari saya. Terima kasih Bang Sahat Sinurat dan juga Bang Fajur Rahman, abang saya yang selalu memberikan advice dimanapun dan kapanpun, dan selalu cepat membalas WhatsApp walaupun di tengah-tengah kesibukan sampai sekarang. Itu cukup luar biasa. Saya thank you untuk ini. Dan kepada teman-teman semua, mari kita dengarkan apa inti dari Merajut Merah Putih sesi pertama ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Hokop, dengan data yang sudah ditunjukkan membuka mata kita tentang betapa luasnya, betapa besarnya Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bang Hokop, dan langsung saja kita masuk ke acara utama kita, talk show Merajut Merah Putih bersama Bang Fajrul Rahman. Saya tes, saya coba cek Bang Fajrul, apakah suara saya sudah masuk? Bang Fajrul? Ya, sepertinya ada sedikit kendala dengan Bang Fajrul.
Bang Fajrul, mikrofonnya belum masuk nih Bang. Ya, sambil menunggu Bang Fajrul, di Ya, sini. sudah masuk ya? Oke, Masuk? Halo? sudah kedengaran suaranya Bang. Iya, tadi di unmute. Tadi masih di mute. Itu oke, nggak apa-apa. Sebentar, Siap. sebentar. Nah, teman-teman, sebagai pengantar sebelum kita masuk ke Bang Fajrul Rahman saat ini merupakan juru bicara Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya beliau banyak aktif, bahkan sejak kuliah dulu di ITB, sudah aktif dalam pergerakan, bahkan sempat di penjara, kemudian lanjut kuliah sampai lulus sarjana dari Universitas Indonesia. Kemudian juga sebelum menjadi juru bicara, telah banyak juga bersuara di media, termasuk juga aktif di komisaris Adikarya dan sekarang di Waskita. Jadi langsung saja kita sapa Bang Fajrul. Selamat sore Bang. Jadi modelnya seperti apa nih? Jadi modelnya ini talk show Bang. Jadi nanti ya? saya ada menanyakan beberapa pertanyaan. Oke, baik. Dan juga baik. nanti para peserta juga ada memberikan pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan menyampaikan kepada Abang. Jadi lebih santai Bang. Oke, lebih baik. Dan asik. Apalagi ini kan masih di jam-jam habis jam kerja Bang. Iya, ini kebetulan ini lagi diskusi dengan timnya Pak Menteri Sekretariat Kabinet. Jadi saya lari ke satu tempat dan lari ke tempat sini. Yang di sana sudah berfoto, yang di sini baru. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Sahat dan terima kasih banyak teman-teman semuanya dari seluruh Indonesia dalam acara ngobrol santai ya. Ngobrol santai tentang merajut merah putih. Pada intinya adalah saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua karena diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman semua. Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah 100 tahun Indonesia Merdeka, tahun 2045, itu Presiden Joko Widodo memimpikan. Mudah-mudahan ini menjadi mimpi kita semua. Indonesia menjadi lima besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Jadi itu target yang ingin dicapai oleh Presiden Jokowi pada hari ini, yaitu menjadi lima besar negara dengan perekonomian terbesar di dunia ketika 100 tahun Indonesia merdeka. Nah, apakah itu mungkin tercapai? Itulah yang sebenarnya yang menjadi bahan untuk kita diskusikan pada hari ini. Di mana kita pada saat ini? Nah, tadi BPS baru saja mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu di triwulan 2 tahun 2020 tahun ke tahun ya terkonstruksi 5,32%, minus 5,32%. Kemudian di antara triwulan 1 2020 dan triwulan 2 2020 itu terkonstruksi minus 4,19%. Nah, apa saja yang lapangan usaha yang mengalami konstruksi terbesar itu terutama di bidang transportasi dan pergudangan. Ya tentu, karena selama PSBB, transisi, atau selama COVID-19 4 bulan ini, tentu transportasi ini mengalami pembatasan. PSBB itu kan pembatasan sosial berskala besar, intinya adalah pembatasan pergerakan orang dan barang. Tentu yang terpukul pertama adalah tentu sektor transportasi.
di sini tercatat tadi diumumkan oleh BPS minusnya besar sekali, yaitu minus 29,22%. Kemudian yang lainnya adalah misalnya real estate minus 0,2%. Cuma yang menarik menurut saya yaitu ada 3 sektor yang mengalami pertumbuhan cukup menarik, yaitu pertanian yang selama ini dianggap tidak terlalu tidak menempati top of mind kita ya begitu ya. Jarang kita bicarakan. Kita lebih banyak bicara tentang startup dan segala macam. Ternyata pertanian menyumbang 6,24% pertumbuhan PDB positif. Nah, itu menarik. Nah, kalau ini menjadi persoalan, ini mungkin kita bisa jadi berdiskusi kita pada hari ini. Apakah selama ini kita kurang perhatian terhadap pertanian, padahal di masa COVID-19 ini yang tumbuh paling tinggi sekarang adalah sektor pertanian. 6,24%. Jadi siap nggak kira-kira kita ini kembali ke desa nih ya, para teman-teman mengibarkan bendera merah putih kembali di desa-desa. Kemudian yang kedua, yang sektor yang bagus tumbuhnya positif adalah 3,44%, yaitu di Infocom, informasi dan komunikasi. Tentu ini jelas karena selama 4 bulan terakhir termasuk hari ini kita memakai misalnya Zoom saja. Zoom ini sekarang dari 10 jutaan, sekarang tumbuh dipakai katanya sekarang pemakaiannya hampir 300 juta. Nah, kemudian tentu startup dan yang lain-lain. Sektor yang ketiga yang tumbuh positif itu adalah pengadaan, 1,2%. Jadi yang tumbuh positif yang paling besar adalah pertanian, kedua informasi dan komunikasi, dan yang ketiga adalah pegadaian. Yang lain, real estate minus 0,26%, dan yang lain industri minus 6,49%, dan yang paling besar minusnya pertumbuhannya adalah yaitu transportasi dan pergudangan. Nah, di sini menurut saya Presiden Joko Widodo tegas sekali mengatakan bahwa kalau sekarang kita pertumbuhan di semester kedua ini, di triwulan kedua 2020 terkonstruksi 5,32% year on year itu, Presiden menyampaikan apabila kita masih ingin mengejar 100 tahun nanti kita menjadi negara 5 besar di dunia setelah Cina, setelah Tiongkok, kemudian Amerika, kemudian India, kemudian Jepang, kemudian Indonesia kemungkinan di 4 dan 5, maka di kuartal ketiga, di triwulan ketiga 2020, kita harus bisa menumbuhkan perekonomian di atas 0 plus. Vietnam sekarang yang tumbuh cukup besar, ya tidak cukup besar, jadi cuma di atas 0, yaitu 0,36%. Tentu Cina yang paling pertama tumbuh dengan baik, yaitu 3% lebih sekarang ini. Jadi yang pertama tumbuh dengan baik sekarang adalah Tiongkok, yang kedua adalah Vietnam, walaupun cuma di atas 0, yaitu 0,3, dan Presiden Joko Widodo ingin menyebarkan optimisme ini kepada seluruh rakyat Indonesia, 267 juta orang, termasuk kepada teman-teman sekarang ini. Kita mesti optimis bahwa merah putih itu akan bisa kembali berkibar secara ekonomi, secara politik, secara budaya, apabila kita kaum mudanya itu meyakini setidaknya misalnya pada triwulan ketiga nanti ekonomi kita bisa tumbuh di atas 0, plus seperti itu. Nah, ini adalah optimisme yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, dan beliau menyampaikannya itu dalam bahasa beliau sendiri. Beliau mengatakan begini, walaupun menghadapi situasi sulit, kita tidak boleh melupakan agenda-agenda strategis bangsa kita. Dan salah satu agenda strategis bangsa kita adalah 100 tahun nanti menjadi 5 besar dunia. Kemudian beliau mengatakan Indonesia telah meraih predikat upper middle income country
Nah, sebelumnya adalah lower middle income country. Nah, menurut Bank Dunia. Namun tantangan untuk keluar dari ancaman pendapatan menengah atau middle income trap masih besar dan panjang. Nah, kemudian yang kedua, di luar sektor ekonomi, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman dengan penuh perhatian, yaitu merah putih ini harus kita jaga. NKRI harus kita jaga. Pancasila harus kita jaga. Bhinneka Tunggal Ika harus kita jaga. Apa yang saya lihat ancaman terbesarnya, yaitu kekuatan ideologi kekuatan ideologi yang menyatakan NKRI, Pancasila, Merah Putih, dan Bhinneka Tunggal Ika itu harus dibubarkan. Nah, ini yang saya lihat. Saya hari ini kebetulan tanggal 5 Agustus 2020. Ada satu kegembiraan pada saya, satu juga sedikit sedih. Yaitu 31 tahun yang lalu, 5 Agustus 1989, kami bergerak di ITB, mencoba menyatakan kepada Jenderal Besar Soeharto agar turun dari jabatannya karena sudah membangun kediktatoran atau totalitarisme politik, dan kemudian kami juga mengatakan bahwa Orde Baru sebagai rejim totaliter itu harus dibubarkan. Pada waktu itu Rudini Mendagri datang ke ITB, Jenderal Rudini dan kami waktu itu di ITB mengusir beliau. Nah, kejadian itu hari ini 31 pada tanggal 5 Agustus 1989. Yang kami hantam pada waktu itu adalah kediktatoran, kemudian terutama terkait dengan kejahatan terhadap hak asasi manusia, kedua kejahatan korupsi, dan yang ketiga adalah ketotalitarisme karena berkuasa selama 32 tahun. Tapi apa yang menggembirakan hari ini, 31 tahun kemudian, anak saya diwisuda pada hari ini di Universitas Pajajaran. Nah, terima kasih. Jadi 31 tepat pada tanggal 5 Agustus 2020, ketika saya masih mengingat apa yang terjadi di ITB, ini yang terjadi hari ini. Alhamdulillah anak saya diwisuda. Apa yang menjadi mengkhawatirkan saya adalah setelah kita bersama-sama meruntuhkan rejim Orde Baru dan meruntuhkan kepemimpinan totaliter Soeharto, yaitu ideologi Pancasila itu menghadapi ancaman yang luar biasa. Hampir selama 17 tahun reformasi, kita melupakan ideologi Pancasila. Saya juga sebenarnya waktu itu terpikirnya itu agak kurang cepat juga. Karena setelah Soeharto turun, kita membubarkan BP7, kita membubarkan P4, lalu kemudian kita menganggap bahwa ideologi Pancasila itu sudah kita terima apa adanya. Baru 17 tahun kemudian kita menyadari ideologi Pancasila dirongrong oleh ideologi-ideologi dari luar. Baik ideologi yang menawarkan misalnya kekhalifahan, kemudian juga ada ideologi yang juga menawarkan pemisahan NKRI seperti itu, dan kita baru menyadari Presiden Joko Widodo lah yang pertama menyadari, lalu membentuk yang namanya UKP-PIP, Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada tahun 2017. Baru kemudian dibuat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila setahun kemudian. Jadi praktis kita menghadapi kekosongan ideologi selama hampir 17 tahun. Nah, kalau ideologi Pancasila yang mendasari demokrasi Pancasila ini menghadapi ancaman dari ideologi-ideologi yang ingin membubarkan NKRI, maka kita tidak akan berharap lagi bisa merajut merah putih. Itu pasti. Karena NKRI yang diinginkan oleh ideologi yang anti Pancasila adalah menghilangkan NKRI, menghilangkan merah putih, menghilangkan Bhinneka Tunggal Ika, dan menghilangkan juga Pancasila tentu saja sebagai ideologi. Nah, jadi menurut saya untuk mengakhiri diskusi ini mengawali ini, saya pertama mengingatkan kembali, yaitu pertama target utama kita 100 tahun yang akan datang adalah menjadi 5 besar perekonomian dunia. Kemudian yang kedua, untuk mencapai hal tersebut,
di dalam triwulan kedua dan ketiga di tahun 2020, kita harus tetap optimis membangun perekonomian kita sehingga bisa keluar dari ancaman resesi. Kalau 2 kali kita minus, maka kita akan mulai resesi. Dan sekarang kita sudah minus di triwulan kedua, minus 5,23. Presiden Joko Widodo mengharapkan semuanya untuk membantu agar ekonomi kita di triwulan ketiga paling tidak tumbuh 0, plus sekian. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan, ancaman terbesar terhadap merah putih atau merajut merah putih adalah ideologi-ideologi yang ingin menghancurkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan merah putih, sehingga pertemuan kita ini bisa menjadi pertemuan yang terakhir apabila kita tidak dengan teguh memegang ideologi Pancasila sebagai dasar untuk membangun demokrasi kita, sebagai kompas untuk kita maju ke masa depan, dan sebagai alat ikat untuk kebersamaan kita. Baik sila 1, ketuhanan, sila 2, perikemanusiaan, sila 3, persatuan, sila 4, demokrasi, sila 5, keadilan sosial, itu harus betul-betul ada di dalam pikiran kita, dalam tindakan kita, dan dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Dengan jalan itu, menurut saya, merajut merah putih itu bukan mimpi, bukan sekedar kata-kata, tetapi adalah tindakan nyata kita sehari-hari. Saya pikir itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bersama masuk nanti ke 100 tahun Indonesia Merdeka. Terima kasih. Terima kasih, Bang Fajrul, dengan pengantar yang sangat luar biasa, bagaimana visi jangka panjang dari pemerintah saat ini, 100 tahun Indonesia, 2045 kita masuk dalam 5 besar negara-negara di dunia. Dan tadi Bang Fajrul menceritakan bahwa ternyata tanggal 5 Agustus ini adalah salah satu hari bersejarah bagi Bang Fajrul, karena 31 tahun yang lalu, di momen 5 Agustus 1989, para aktivis mahasiswa di ITB saat itu bersuara kepada Presiden di masa Orde Baru, Presiden Soeharto, meminta dia untuk tidak melanjutkan lagi periodisasinya atau kepemimpinannya. Nah, menurut Bang Fajrul, kalau dulu sewaktu Abang masih mahasiswa, kita kenal sebagai aktivis yang berani bersuara, kuliah di ITB, sempat dipenjara. Nah, kira-kira Bang, apakah saat ini perjuangannya itu masih sama atau sudah berbeda, dan apa kira-kira yang harus dilakukan oleh mahasiswa ataupun generasi muda saat ini? Apakah masih harus seperti Abang masuk penjara, atau ada hal lain yang memang harus dilakukan oleh generasi muda sekarang? Sekarang ini adalah masanya kita demokrasi. Presiden Joko Widodo itu lahir dari demokrasi. Beliau menjadi wali kota 2 kali melalui demokrasi yang kita perjuangkan melalui reformasi Mei 1998. Kemudian menjadi gubernur 1 kali juga dengan pemilihan langsung, kemudian menjadi presiden 2 kali melalui proses demokrasi. Presiden Joko Widodo itu lahir dari perjuangan demokrasi. Karena itu beliau selalu menyampaikan kepada saya, pilar-pilar demokrasi, nilai-nilai demokrasi harus mendasari pemerintahan pada saat ini. Contohnya, ketika saya pertama kali tanggal 21 Oktober diangkat menjadi juru bicara Presiden Republik Indonesia, mendampingi Pak Jokowi sebagai presiden, pada waktu itu saya mendapatkan surat yang pertama diangkat sebagai juru bicara Presiden Republik Indonesia. Nah, ada sejumlah diskusi di publik yang menginginkan agar presiden itu bisa menjabat lebih dari 2 kali, agar pemilihan presiden tidak lagi langsung, agar pemilihan kepala daerah tidak lagi langsung. Saya kalau berada di luar tentu tidak mudah karena tidak bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Nah, karena menjadi juru bicara presiden, saya langsung mendatangi Presiden Joko Widodo. Pak, 3 hal ini diperjuangkan dengan darah
penjara air mata dan nyawa dari pemuda-pemuda dan mahasiswa Indonesia yang berujung dengan jatuhnya Soeharto dan jatuhnya Orde Baru pada 21 Mei 1998. Dan ini adalah masterpiece dari gerakan demokrasi Indonesia. Dan itu tertuang di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Langsung beliau mengatakan, Mas Fajrul, sampaikan segera kepada publik bahwa kita tetap memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, karena beliau bilang, saya ketika dilantik juga bersumpah untuk menjalankan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sehingga masterpiece demokrasi ini harus tetap kita pertahankan. Maka saya kemudian menyampaikan kepada publik, bukan saja secara langsung, tetapi dalam bentuk tertulis. Karena Pak Jokowi mengatakan, ini harus dicatat oleh sejarah bahwa kita setia kepada demokrasi, setia terhadap reformasi 1998. Segera saya membuat rilis bahwa Presiden Joko Widodo itu setia kepada Pancasila nomor 145, terutama dalam hal Pilpres, tetap Presiden tetap 2 periode. Tidak boleh kita mengulangi kesalahan Orde Baru. Kemudian yang kedua, pemilihan presiden harus berjalan secara langsung. Kemudian yang ketiga, pemilihan kepala daerah harus juga berjalan secara langsung. Karena itu adalah nilai demokrasi dan agenda reformasi yang kita perjuangkan. Jadi, saya bersyukur karena berada dekat dengan presiden, semua cita-cita dan agenda reformasi itu tetap saya selalu ingatkan kepada Presiden Joko Widodo. Kalau saya berada di luar, tentu akan sulit menyampaikan hal tersebut. Jadi itu salah satu mungkin keuntungannya saya berada dekat dengan Presiden Joko Widodo, sehingga mudah menyampaikan bahwa apa yang menjadi agenda reformasi 98, agenda demokrasi 1998, itu bisa langsung saya sampaikan dan bisa langsung dinyatakan kepada publik sebagai suara dari Presiden Joko Widodo. Saya pikir begitu. Ya, walaupun sekarang sudah sebagai juru bicara, tetap menyampaikan nilai-nilai perjuangan yang dulu diperjuangkan dari sejak zaman mahasiswa ya, Bang. Mantap, Insya Allah saya tegak lurus dengan agenda reformasi 98, Pak Jokowi tegak lurus dengan agenda reformasi 98, dan saya tegak lurus dengan demokrasi yang kita perjuangkan bersama-sama dengan teman-teman dulu, melalui nyawa, penjara, jalanan, dan segala macam. Insya Allah saya berada mewakafkan hidup saya untuk reformasi dan demokrasi tersebut. Ini mewakili para peserta, saya tepuk tangan nih, Bang. Mantap. Jadi ini ada pertanyaan, Bang, yang menarik dari peserta, dari Sarluhut. Saya bertanya terkait terang-terangannya kelompok penyelamat Indonesia mendeklarasikan dirinya baru-baru ini. Apakah ini bukan merupakan ancaman terhadap 4 pilar? Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Apakah sikap kita dan sikap dari pemerintah? Satu yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kritik, sekali lagi kritik adalah jantung demokrasi. Itu yang kita perjuangkan juga pada reformasi dan demokrasi 1998. Nah, beliau mengatakan sepanjang kritik itu disampaikan melalui data, melalui fakta, dan kemudian kalau bisa sebenarnya berdasarkan riset yang baik, itu akan sangat membantu untuk memperbaiki demokrasi kita. Yang tidak boleh itu kan cuma, yaitu melakukan misalnya penghinaan, pencemaran nama baik, kemudian membuat penyebaran kabar bohong. Misalnya saja, yang paling ringan lah, menyebarkan tentang obat tertentu yang bisa menyembuhkan misalnya COVID-19. Nah, itu kategorinya sekarang sudah masuk dalam penyebaran kabar bohong misalnya gitu. Jadi sepanjang kritik itu disampaikan dengan data, fakta,
data, argumen yang bagus, apalagi kalau melalui riset yang baik, itu merupakan bantuan untuk membangun demokrasi kita. Yang namanya ilmu pengetahuan dibangun melalui kritik. Kalau tidak ada Einstein, misalnya kayak begitu, kan tidak dia melakukan kritik terhadap apa yang disampaikan oleh Newton, kan, sehingga ilmu fisika menjadi berkembang. Kalau Copernicus misalnya tidak membuat kritik, maka ilmu pengetahuan kita tentang bumi dan matahari akan masih tetap kuno, yaitu di mana di zaman sebelum Copernicus orang percaya bahwa bumi yang mengelilingi matahari, kan bumi lagi matahari yang mengelilingi bumi, tapi kemudian datang revolusi Kopernikan, ternyata terbukti dengan kritik bisa dibuktikan bahwa bumi lah yang sebenarnya mengelilingi matahari, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi mesti dicatat, kritik adalah jantung demokrasi, kritik adalah jantung daripada ilmu pengetahuan, bahkan jantung dari semua kemajuan kehidupan kita, seperti itu. Ya, terima kasih Bang. Jadi ketika ada gerakan-gerakan tadi, ketika itu masih dalam ranah kritik, itu adalah jantung demokrasi, tapi ketika dia sudah mengarah ke hal yang sudah menyinggung pribadi atau lainnya, nah itu yang seharusnya menjadi tindakan yang tegas, khususnya dari pihak-pihak institusi Betul. pemerintah misalnya. Itu akan menjadi tanggung jawab pidana, kan, kalau misalnya dalam bentuk fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran kabar bohong, udah masuk ke ranah pidana. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kebebasan berbicara. Kalau misalnya Anda berada di bioskop, tiba-tiba Anda teriak, kebakaran, kebakaran, gitu ya. Tidak bisa itu disebut sebagai kebebasan berbicara. Anda akan bisa ditangkap karena Anda menyebarkan kabar bohong dan membuat orang panik, bahkan mungkin terbunuh. Kan seperti itu. Itu bukan kebebasan berbicara. Jadi mesti ada batasan-batasan yang disebut kebebasan berbicara, ya kan? Betul Bang, kedewasaan dalam berdemokrasi, kurang lebih seperti itu. Karena kalau dengan fitnah, nggak mungkin demokrasi bisa maju. Betul. Ya. Betul. Nah kemudian ini Bang, tadi kan menarik Bang ketika Abang sampaikan bahwa Pak Jokowi punya visi 100 tahun Indonesia 2045, kita masuk dalam 5 negara-negara maju. Tapi kondisi saat ini di tengah pandemi global, memang kita saat ini masih terus berjuang, tapi info yang terakhir yang terbaru kita dapatkan di kuartal kedua ini kita mengalami menuju resesi lah. Kalau negara-negara banyak yang lain, Korea Selatan, kemudian juga Jerman dan lain-lain sudah resesi, tapi Indonesia memang masih bertahan, tapi sudah mengarah ke sana. Nah, menurut Abang bagaimana? Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat agar kita bisa bertahan dalam kondisi yang ada sekarang ini? Karena berbicara 100 tahun Indonesia kan sangat panjang Bang, tapi yang ada kita hadapi saat ini kan adalah tahun 2020. Nah, bagaimana menurut Abang langkah-langkah yang harus kita lakukan? Betul. Resesi kan kalau terjadi pertumbuhan ekonomi itu berturut-turut 2 kali ini minus. Makanya pemerintah betul-betul meminta kepada semua pihak, termasuk juga kepada teman-teman yang menjaga merah putih ini, kalau sekarang di triwulan kedua ini kita minus 5,23%, dan yang plus cuma 2 nih yang baru kita catat, yaitu Cina plus 3, sekian, kemudian Vietnam 0, yang lainnya itu semua negara Eropa segala macam itu dalam sekali minusnya. Nah, Presiden Joko Widodo untuk menahan ini seperti apa yang beliau lakukan? Ada 3 hal kan yang sekarang menjadi prioritas dari Kabinet Indonesia Maju. Yang pertama adalah bidang kesehatan. Kemudian yang kedua adalah jaring pengaman sosial atau bantuan sosial. Yang ketiga adalah pemulihan ekonomi nasional melalui khususnya terhadap UMKM. Presiden kemudian tanggal 20 Juli membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Yang ketua pelaksananya adalah Pak Erick Thohir.
Kemudian ketua Satgasnya adalah tetap Pak Letjen Doni Monardo, ketua Satgas ekonominya adalah Pak Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri BUMN. Presiden mengatakan bahwa harus terintegrasi dalam upaya menjaga kesehatan, yaitu terhadap COVID-19, dan juga untuk melakukan pemulihan nasional. Jadi dengan pembentukan lembaga baru dalam bentuk komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, itu adalah upaya untuk menghadapi situasi yang bisa menuju ke arah krisis. Nah, sekarang ini Presiden mati-matian ini mendorong agar yang namanya belanja masing-masing kementerian dan lembaga itu makin lebih besar lagi dan lebih cepat lagi. Presiden kan sedikit melakukan teguran yang sangat keras pada tanggal 18 Juni yang lalu agar belanja dari kementerian dan lembaga akan lebih cepat. Dan salah satunya adalah agar uang bisa masuk lebih cepat ke dalam perekonomian yang dilakukan misalnya pertengahan Agustus ini akan ada gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, pensiunan, itu jumlahnya 28,5 triliun. Itu diharapkan bisa mendorong perputaran ekonomi nasional. Kemudian yang kedua, misalnya untuk UMKM, dari 123 triliun itu sudah cukup sekitar hampir 30% sudah terserap. Dan Presiden akan memberikan bansos produktif kepada 12 juta UMKM. Kenapa UMKM? Ini juga ada prinsip demokrasi ekonomi yang diperjuangkan Presiden Joko Widodo. Kenapa? UMKM itu unit usahanya 64 juta lebih. Sementara orang yang bekerja di sektor UMKM itu jumlahnya seratusan juta lebih. Dan sumbangan terhadap ekonomi Indonesia 61,07%. Ingat, UMKM itu sumbangannya terhadap ekonomi Indonesia itu 61,07%. Karena itu Presiden Joko Widodo mati-matian mendorong pemulihan ekonomi nasional itu kepada UMKM. Termasuk memberi 12 juta bansos produktif dalam waktu dekat ini, dan sebagian sudah diserahkan sebesar 2,4 juta rupiah secara langsung. Cash, tidak perlu dikembalikan. Karena bentuknya bansos produktif. Karena untuk mendorong supaya UMKM ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, untuk mahasiswa, teman-teman pemuda juga kan bisa memanfaatkan banyak kegiatan-kegiatan yang dalam bentuk jaring pengaman sosial. Baik. Saya pikir itu, jadi harapan Presiden adalah di dalam kuartal ketiga nanti kita bisa menembus di atas 0 supaya kita tidak mengalami resesi. Dan itu bantuan dari teman-teman ini yang sangat. Ya. Banyak memang masukan-masukan dari di forum chat terkait stimulus untuk UMKM, Bang. Jadi karena tadi sudah Bang sampaikan ada sekitar 60-an juta perekonomian kita itu melalui sektor UMKM. Masyarakat kita berharap, termasuk di sini masukan dari para peserta, berharap UMKM ini kemudian segera diberikan stimulus. Sebentar, tadi Bang Fajrul sempat keluar. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Sebagian besar pastinya tidak bisa kita langsung sampaikan sekarang, tapi nanti akan kita sampaikan kepada Bang Fajrul. Tapi ada satu yang sangat menjadi penekanan di sini saya lihat terkait UMKM, di mana pemerintah diharapkan bisa segera menurunkan stimulus UMKM, karena di krisis pandemi COVID ini berbeda dengan krisis 98, UMKM kita pun merasakan dampak yang sangat besar. Nah, sehingga perlu segera stimulus UMKM itu yang jumlahnya puluhan triliun rupiah itu bisa segera diturunkan. Itu satu tadi catatan. Kemudian di sini juga ada yang
meminta terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila, pembinaan nilai-nilai Pancasila, jangan hanya menjadi wacana, tapi bisa langsung action. Karena ini sangat genting, jangan sampai kita kemudian mengalami krisis ideologi. Nah, ini kita masih menunggu Bang Fajrul, tadi sempat disconnect, karena mungkin ada masalah sinyal, jadi ternyata di ibu kota kita juga, sinyal juga ini berpengaruh juga, tidak hanya di teman-teman yang ada di daerah. Kita tunggu Bang Fajrul bergabung kembali dengan kita. Siap. Oke Bang, jadi tadi saya siap Bang. Ada dua ini Bang masukan. Yang pertama dari forum chat terkait perlunya segera nanti Abang mohon bantu menyampaikan kepada Pak Presiden dan juga Komite Ekonomi Nasional terkait pentingnya segera menurunkan stimulus UMKM Bang. Karena berbeda dengan krisis 98, di masa pandemi ini banyak UMKM yang terdampak. Nah, dengan alokasi anggaran yang kita dapat informasi di berita ada puluhan triliun dana untuk stimulus UMKM, sangat besar harapan dari para peserta dan juga pastinya dari masyarakat kita, stimulus UMKM ini bisa diturunkan. Kemudian yang kedua Bang, ada masukan juga terkait pentingnya melakukan pembinaan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi jangan lagi hanya sebatas wacana, tapi langsung action. Karena sekarang ini kita rentan banyaknya yang seperti Abang sampaikan tadi, gerakan-gerakan yang mencoba mengganti ideologi kita. Nah, tentunya salah satu cara menghadapinya adalah bagaimana kita juga secara sistematis, terstruktur, dan masif melakukan juga pembinaan dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Itu dua hal Bang, ada masukan dari para peserta. Mungkin ada respon Bang? Oke, terkait dengan UMKM tadi, pertengahan, mestinya awal Agustus ini, tapi rencananya dalam bentuk bansos produktif itu akan disampaikan kepada 12 juta UMKM. Artinya dalam bentuk uang sebesar 2,4 juta rupiah, tapi itu tentu nanti akan diatur oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, dan itu akan disampaikan tidak dalam bentuk utang, tetapi langsung dalam bentuk tunai. Dan itu sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi secara formal dalam 4 minggu terakhir, yaitu kepada 260 UMKM yang ada di sekitaran Jabodetabek dan diundang ke Istana Merdeka dan Istana Bogor. Itu baru 260 orang yang mendapat secara langsung dana 2,4 juta rupiah. Dan itu akan disampaikan nanti kepada 12 juta UMKM di seluruh Indonesia. Dana 2,4 juta rupiah itu dalam tanda petik yaitu berupa bansos produktif. Tidak perlu dikembalikan, karena itu akan dipakai untuk kegiatan langsung oleh masyarakat. Siap Bang. Bang, izin Bang, Abang ada waktu berapa menit lagi Bang? Ini karena animo para peserta ini sangat banyak nih Bang. Bapak, saya bisa. Sekarang sudah santai, saya ada di rumah, jadi it's okay. Sepertinya Bang, selain juru bicara harus ada juga juru dengar Presiden Bang, karena ini banyak aspirasi masyarakat Bang. Ya, Saha. Siap. Ini Bang, ada pertanyaan juga dari teman-teman peserta terkait ketahanan pangan Bang. Program ketahanan pangan yang ini dari M. Muzaki. Bagaimana soal ketahanan pangan? Karena diprediksi ketahanan pangan kita akan sampai bulan November akan habis. Apa sikap preventif? Apakah hanya mengandalkan yang food estate di Kalimantan Tengah atau di seluruh daerah juga didorong untuk program ketahanan pangan? Nah, ini kan yang menarik tadi, usaha pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan itu kan berbuah ya. Karena yang tumbuh paling besar sekarang itu adalah sektor pertanian. Yang paling positif sekarang ini 6, sekian persen dari semua
sektor-sektor yang mengalami penurunan, ternyata sektor pertanian yang tumbuhnya paling bagus pada saat ini. Jadi upaya pemerintah, Kabinet Indonesia Maju, itu terus-menerus mendorong bahwa di dalam kondisi yang seperti sekarang, kita sekarang ini kan bukan sekedar berebut alat kesehatan kan, dengan 216 negara di muka bumi, tetapi juga karena ketidakpastian kapan sebenarnya COVID-19 ini berakhir, karena semuanya sedang menunggu vaksin COVID-19 yang di Indonesia baru sekarang dalam tahap fase ketiga untuk uji coba, kemudian dunia juga belum ada kejelasannya, maka kita bersiap-siap. Salah satu yang paling dipersiapkan adalah soal pertanian atau ketahanan pangan. Karena kita memang juga berebut ini, selain berebut alat kesehatan, juga berebut pangan bersama dengan 216 negara di dunia. Nah, di sini diperlukannya bantuan dari kita-kita semua untuk mendorong tumbuhnya hal tersebut. Walaupun pemerintah berupaya mendorong tumbuhnya misalnya seperti di Kalimantan Tengah, yaitu lumbung pangan. Untuk menjaga ketahanan pangan yang direncanakan itu hampir ratusan ribu hektar, tetapi karena ini baru dalam tahap awal, diharapkan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu pendorong untuk ketahanan pangan. Selain itu juga, kenapa kita perhatian besar sekali kepada Kalimantan? Karena program yaitu pemindahan ibu kota negara ke Bukit Penajam, Bukit Sepaku di Kalimantan Timur, ini terus akan dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo, tetapi tentu dengan lebih hati-hati dan lebih terukur dikaitkan dengan terkait dengan problem kesehatan karena COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Karena kenapa? Kenapa ibu kota negara ini menjadi proyek strategis yang harus diselesaikan dan Pak Jokowi ingin menyelesaikannya? Karena prinsip utama Pak Jokowi itu kan Indonesia sentris, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan kemudian memeratakannya ke seluruh Indonesia. Kue ekonomi nasional sekarang ini 58% itu ada di Pulau Jawa. Sekitar 20-an persen, 18-20% itu ada di Pulau Sumatera. Dua ini saja, Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, itu hampir 80% dari kue nasional. Kalimantan itu cuma tumbuh ekonomi nasionalnya sekitar 8-9%. Kemudian Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan NTB itu menyumbang sedikit juga, tidak cukup besar terhadap ekonomi nasional. Karena itu, pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan ini adalah upaya untuk mendorong Indonesia sentris, membangun epicentrum dari pembangunan ekonomi baru, yaitu ekonomi yang merata ke seluruh Indonesia. Nah, salah satu ketahanan pangan makanya diambil juga di tempat yaitu di Kalimantan Tengah. Nah, ini kita berharap apabila sudah dibangun di Kalimantan Tengah, ini akan mendorong, karena dia akan menjadi epicentrum, dia akan mendorong pembangunan lebih jauh lagi di Kalimantan, termasuk daerah tengah dan timur. Di sana nanti bukan saja pembangunan ekonomi dalam pengertian industri yang tumbuh, kemudian konstruksi yang tumbuh, tetapi juga ketahanan pangan, kegiatan pertanian. Saya pikir kalau ini berhasil dijalankan, maka salah satu penyelamat ekonomi nasional kita ini adalah di bidang pertanian. Nah, sekarang ini saja di triwulan kedua yang paling positif adalah pertanian. Kemudian yang kedua baru Infocom dan yang ketiga baru pengadaan barang dan jasa modal yang utamanya dijalankan oleh pemerintah. Nah, itu yang terpenting. Baik, Bang. Ini ada pertanyaan terkait Papua, Bang. Ada 2 pertanyaan. Nanti mungkin Abang bisa langsung jawab. Yang pertama, apa rencana strategis Pak Jokowi untuk Papua seiring akan berakhirnya dana khusus Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Nah, itu dari Bang Charles yang bertanya. Ya. Kemudian satu lagi dari John Nahuai. Dia bertanya,
apakah dengan adanya stimulus UMKM, masyarakat asli Papua yang bergerak di sektor UMKM juga bisa mendapatkan akses untuk bisa mendapatkan stimulus UMKM. Jangan sampai ternyata kami hanya bisa ya hanya sekedar wacana saja, kami tidak bisa menerima bantuan UMKM tersebut dari masyarakat asli Papua. Ya, saya bisa menjawab begini, untuk menghadapi berakhirnya Otsus ini, sekarang pembahasannya berada di tangan Pak Prof. Mahfud MD, dan beliau kan juga sudah ke Papua dalam beberapa waktu terakhir ini. Jadi Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam sedang bersama-sama dengan menteri-menteri yang terkait di bawah Menko Polhukam sedang berupaya untuk mencari jawaban-jawaban strategis terkait dengan berakhirnya Otsus tersebut. Nah ini saya belum bisa menjawab, nanti Pak Mahfud MD yang akan memberikan jawaban yang lebih tuntas, karena kementerian beliaulah dan kementerian terkait di bawah beliau yang sedang menggodok problem Papua ini. Kemudian kecintaan Pak Jokowi terhadap Papua ini tidak ada habisnya. Setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua, tanggal 20 Oktober, kemudian 21 Oktober saya waktu itu diangkat sebagai juru bicara Presiden, 22 Oktober 2019 dilantik semua menteri, kemudian kami berangkat lagi ke Papua. Ke hampir 6 ibu kota kabupaten, termasuk meresmikan jembatan Holtekam, termasuk juga ke daerah yang terjadi sebelumnya ada kerusuhan di atas. Beliau di antara semua daerah di Indonesia yang paling banyak didatangi Presiden Joko Widodo itu adalah Papua dan Papua Barat. Beliau ingin sekali mengentaskan problem kemiskinan, ketertinggalan, kemudian juga terkait dengan pembangunan infrastruktur, ini bisa betul-betul dinikmati bukan saja dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas, sampai ke Pulau Rote, dan beliau meninjau langsung ke Papua. Jadi kalau terkait dengan UMKM, tentu itu berlaku untuk semua rakyat Indonesia yang berada dalam masuk yang sekarang sedang digodok oleh Kementerian Koperasi dan UMKM. Mudah-mudahan ada semacam keseimbangan antara penerima UMKM yang dari beragam pulau ini, dari Sabang sampai Merauke, dan ini yang sedang digodok oleh Kementerian UMKM, Koperasi dan UMKM. Mudah-mudahan data-datanya bisa dibantu oleh teman-teman juga, sehingga siapa yang mendapatkannya adalah mereka yang berhak untuk mendapatkan. Gitu. Iya, ada masukan tadi Bang soal UMKM ini. Diharapkan karena dananya sangat besar, ada lembaga yang memang melakukan pengawasan penggunaan dari UMKM supaya seperti yang Abang sampaikan tadi bisa tepat sasaran penerimanya. Kemudian ini Bang, ada yang selanjutnya terkait masalah pendidikan di masa pandemi, apalagi kita tahu sekolah-sekolah banyak yang masih tidak menjalankan aktivitas, melakukan pendidikan jarak jauh, tapi persoalannya ada banyak daerah, khususnya desa-desa yang masih belum terakses internet. Bahkan listrik saja mereka belum ada, apalagi internet. Kemudian yang kedua, kalaupun mereka bisa mengakses internet, untuk bisa kemudian mengakses pendidikan itu kan butuh biaya. Mereka harus punya laptop, harus punya gadget, atau harus punya kuota internet juga untuk bisa mengakses pendidikan jarak jauh tadi. Nah, bagaimana Bang solusi agar pendidikan di masa pandemi ini tetap bisa dirasakan oleh semua generasi muda, jangan hanya orang-orang di kota ataupun yang memiliki kemampuan untuk bisa mengakses fasilitas-fasilitas pendukungnya. Bagaimana Bang? Alhamdulillah sekarang kan yang namanya palaparing kan sudah mencapai dari barat sampai ke timur. Dan memang ada sejumlah masih beberapa perbaikan, tetapi saya mendengar kemarin ada pernyataan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dana-dana seperti dana BOS dan yang lain-lain itu bisa diakses untuk keperluan pendidikan nasional kita. Seperti itu. Nah ini tinggal, misalnya kalau untuk uang kuliah kan juga UKT ini mengalami ada yang
bisa dibebaskan, ada yang bisa mengalami semacam diskon dan segala macam. Tolong diakses semua website yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga teman-teman bisa tahu apa saja insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah baik untuk keperluan perguruan tinggi, baik untuk keperluan di tingkat SMA, SMP, SD dan PAUD. Dan semuanya itu sekarang diupayakan oleh pemerintah, termasuk juga sekarang ini rencana Presiden untuk menambah lagi untuk bidang pendidikan dan kesehatan di dalam APBN RAPBN yang baru. Jadi diupayakan semua pihak baik di seluruh Indonesia terkait dengan segala jenjang pendidikan ini mendapat insentif, mendapat dukungan langsung dari pemerintah. Memang ada beberapa kasus-kasus tertentu, tapi sekarang sudah dicoba diatasi, dan Mendikbud sekarang juga sudah menyarankan agar dana BOS itu juga bisa dipergunakan untuk kegiatan mengakses yang namanya internet dan yang lain-lain. Iya, terima kasih Bang. Jadi kepada teman-teman peserta di sini, tadi sudah disampaikan informasi oleh Bang Fajrul, ada program-program seperti misalnya bantuan untuk biaya UKT di perguruan tinggi maupun di SMA dan lainnya. Kita bisa akses, cari informasi dari website dan lain-lain, sehingga nantinya masyarakat kita juga bisa mendapatkan bantuan-bantuan atau stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi ini. Nah, kemudian ini Bang, boleh bertanya yang agak ini Bang ya, pribadi ya Bang? Apa itu? Nah, ini kan sebelumnya kan Abang dikenal jadi aktivis di luar pemerintah. Nah, kira-kira bagaimana kesannya sekarang Bang? Dari tadi kan kita membahaskan soal isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, kemudian dari Abangnya sendiri, bagaimana Bang menjadi juru bicara? Bagaimana kesannya Bang? Kadang-kadang mewakili presiden, kemudian juga seringlah pastinya hampir tiap hari pasti bertemu presiden. Apa Bang kesannya menjadi juru bicara presiden Bang? Tadi saya sudah jawab di awal bahwa dengan lebih dekat kepada presiden, saya bisa secara langsung menyampaikan pertama problem-problem yang terkait dengan agenda-agenda reformasi, terkait dengan agenda demokrasi, terkait dengan agenda-agenda yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan seperti itu. Jadi saya bisa lebih cepat menyampaikannya. Beda mungkin ketika saya berada di luar kan, saya harus menyampaikannya sekeras-kerasnya biasanya melalui televisi kan ya. Biasanya melalui televisi, di semua acara televisi saya datang hanya untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya, kemudian saya juga menulis sebanyak-banyaknya dulu itu melalui harian Kompas, menjadi kolumnis di Kompas, kemudian di Tempo, Media Indonesia, hampir semua media massa saya menulis. Kemudian di media sosial juga saya pergunakan. Walaupun waktu itu kan juga berpikir ini sampai tidak ya kepada pengambil keputusan. Kalau sekarang kan menjadi lebih mudah. Seperti tadi saya contohkan, ketika terjadi perdebatan keras di publik terkait dengan periodisasi presiden, apakah bisa lebih dari 2 kali, apakah presiden dipilih langsung atau tidak, ataukah pilkada dipilih langsung atau tidak, gitu. Dan saya bisa langsung menyampaikan kepada presiden, bisa mendiskusikan langsung kepada beliau, dan melalui keputusan beliau, saya bisa langsung menyampaikannya kepada publik. Jadi, berkomunikasinya bisa menjadi lebih dekat, dan kemudian apa yang menjadi agenda-agenda strategis dari demokrasi dan reformasi, termasuk juga keberpihakan kepada masyarakat kecil, itu menjadi lebih mudah disampaikan kepada presiden. Seperti itu. Nah, kalau 10 tahun yang lalu kan Bang, Abang salah satu orang yang sangat kuat memperjuangkan calon presiden independen Bang. Betul. Nah, kemudian setelah kemudian Pak Jokowi maju, Abang mendukung beliau. Kira-kira Pak Jokowi yang dulu dengan sekarang itu masih sama nggak Bang? Dan apakah ke depannya itu Abang masih mendukung kalau ada calon presiden independen lagi yang akan maju?
Waduh, pertanyaannya oke. Jadi Presiden Joko Widodo tidak pernah memasalahkan soal dukungan saya sampai hari ini terhadap independen. Karena karena kan perjuangan pilkada independen yang kami perjuangkan itu kan menang di Mahkamah Konstitusi. Dan kalau sudah menang di Mahkamah Konstitusi, dan itu berarti menjadi bagian dari kehidupan demokrasi kita. Jadi yang pernah kami menangkan sekarang adalah pilkada independen. Jadi bupati, wali kota, gubernur, itu bisa dipilih secara independen. Jadi kalau teman-teman yang sekarang tidak melalui partai politik, bisa melalui independen. Nah, itu bagian dari perjuangan yang dulu. Tapi memang terhadap calon presiden independen itu terjadi macet pada waktu itu karena saya ketika mengajukan diri sebagai calon presiden independen maju ke Mahkamah Konstitusi, waktu itu ketua MK-nya adalah Pak Mahfud MD dan kami kalah. Kalahnya 5-3. 3 hakim Mahkamah Konstitusi mendukung kami untuk capres independen, tapi 5 menyatakan tidak setuju dan harus diperjuangkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45. Sampai hari ini, saya masih melakukan pendekatan dengan teman-teman yang berada di DPR maupun MPR untuk meloloskan agenda capres independen di amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang kelima. Saya masih tetap melakukan itu dan Presiden Joko Widodo tahu persis bahwa saya adalah bagian dari perjuangan pilkada independen maupun juga presiden independen. Dan beliau menghargai karena itu bagian dari proses demokratisasi di Indonesia. Seperti itu. Jadi beliau tidak pernah mempertanyakan apakah saya tidak mendukung partai saja. Saya tetap dianggap sebagai pendukung gerakan-gerakan independen di pilkada maupun dalam presiden. Jadi nggak ada masalah dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan menerima semua pendapat sepanjang pendapat itu ada datanya, ada faktanya, saintifik. Persis seperti sekarang beliau menangani ekonomi Indonesia maupun menangani COVID-19. Selalu kan beliau bicara, tidak boleh ada kebijakan yang diambil tanpa melalui data, fakta, maupun riset, maupun ilmu pengetahuan. Hanya itu yang bisa menjadi dasar dari upaya kita untuk mengambil kebijakan-kebijakan, baik di ekonomi, terhadap kesehatan, maupun terhadap politik demokrasi kita. Jadi beliau selalu bilang, oke, terus jalan, sepanjang itu bagian dari perjuangan demokrasi. Dan alhamdulillah, nggak ada masalah, beliau tetap Presiden Republik Indonesia, dan saya tetap menjadi juru bicara Presiden Republik Indonesia. Kan? Dan apa Presiden Jokowi tahun 2014 dulu dengan sekarang, menurut Abang, masih sama atau sudah ada perubahan, Bang? Tidak ada berubah sebenarnya kalau beliau sejak 2014 sampai hari ini, karena saya kan terlibat dalam perjuangan demokrasi dan reformasi, menurut saya beliau tetap tegak lurus dengan demokrasi dan reformasi, dan beliau itu mewakafkan hidupnya untuk demokrasi dan pro kepada masyarakat kecil, karena beliau juga kan dari orang kecil ya. Dulu hanya seorang orang tuanya adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha kreatif yaitu di bidang furniture. Nah, makanya bisa dilihat kan kenapa beliau mencintai dan sangat membantu kepada UMKM yang 64 juta unit usaha itu. Karena orang tuanya beliau dan beliau sendiri adalah pelaku usaha UMKM. Jadi beliau selalu berdiri sebagai pelaku usaha mikro dan menengah yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang sekarang berada dalam diskusi ini adalah pelaku UMKM, saya dengan segala hormat menyatakan Anda adalah salah seorang yang mungkin menjadi Presiden Republik Indonesia lagi. Karena pelaku UMKM dan pelaku industri kreatif yang bernama Joko Widodo itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan Anda sama dengan beliau. Yaitu
Kalau Anda pelaku UMKM, Anda pelaku usaha kreatif, Anda punya peluang besar menjadi Presiden Republik Indonesia seperti Presiden Joko Widodo. Beliau tidak berasal dari, bukan orang dari kalangan menteng, begitu ya. Kalangan orang-orang kaya, bukan dari kalangan bangsawan, bukan, ya orang biasa yang kalau cerita hidup beliau itu kan rumahnya dulu di Solo di tepi kali, kalau banjir kebanjiran, kan seperti itu. Tidak punya modal yang besar seperti UMKM ini. Nah, makanya beliau mati-matian memperjuangkan UMKM ini. Dan salah satu wujudnya, insya Allah sebelum tanggal 17 Agustus ini, bansos produktif yang rupiahnya 2,4 juta rupiah itu harus sampai kepada 12 juta pelaku usaha UMKM sebagai bansos produktif. Tidak perlu dikembalikan, tetapi dia harus menjadi modal produktif untuk UMKM. Kita akan gitu. Baik Bang, jadi kepada teman-teman pelaku UMKM, sebelum 17 Agustus ada bansos produktif untuk UMKM. Nah, diharapkan teman-teman di setiap daerah bisa mencari informasi, mudah-mudahan bisa mendapatkan Kementerian Koperasi dan UMKM. Melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Atau kalau di daerah apa ya? Dinas, iya betul Bang. Dinas Koperasi dan UMKM, tolong dilakukan penjajakan ke sana. Sebenarnya ada juga itu yang untuk koperasi ada, itu ada sekitar 1 triliun yang untuk koperasi itu bisa diakses juga. Itu bisa diakses juga. Dan sekarang ini yang cukup besar, sangat besar untuk UMKM itu ratusan cukup besar yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Karena beliau tidak perlu lagi meminjam sepatu UMKM. Karena beliau dan bapak orang tuanya juga adalah pelaku UMKM. Jadi beliau adalah orang yang pernah tahu bagaimana sulitnya mendapatkan modal, mendapatkan pasar, mendapatkan kerjasama sebagai pelaku UMKM dulu. Jadi beliau adalah presidennya orang UMKM, presidennya orang-orang industri kreatif. Iya, siap Bang. Ini pertanyaan terakhir Bang. Ya. Abang sebagai juru bicara Presiden pastinya sangat sibuk, harus menemani, mendampingi Pak Presiden, dan yang biasanya mungkin dulu sering bertemu dengan keluarga, dengan sesama teman dekat, bahkan sesama aktivis, nah sekarang ini pasti akan lebih jarang komunikasinya. Nah, bagaimana pandangan Abang? Apakah mereka paham atau dibilang ini Bang Fajrul ini udah makin sombong sekarang, udah nggak mau lagi nih gabung dengan kita para aktivis? Nah, apakah seperti itu atau ada mungkin mereka bisa Bang berikan pemahaman Bang kepada teman-teman keluarga dan jaringan? Insya Allah tidak. Saya tetap seperti yang dulu. Ampun kalau misalnya ada beberapa kadang-kadang saya tidak bisa masalahkan. Saya ini kan terikat dengan Presiden Joko Widodo 1 kali 24 jam. Dan 7 hari sebelum adanya COVID-19, maka lebih berat lagi. Karena setiap Senin sampai Jumat, saya harus mengikuti Presiden Joko Widodo dalam setiap rapat dan pertemuan beliau. Kemudian Jumat, Sabtu, dan Minggu, biasanya beliau keluar kota. Jadi, keluar kota untuk meninjau, untuk melihat, untuk berusukan seperti yang dulu, untuk melihat apakah program-program itu sudah sampai kepada yang dituju. Jadi beliau kan selalu ingin setiap yang disampaikan itu harus sampai kepada publik. Apa yang beliau sebut harus delivered katanya. Kalau kita mengirim WA itu, kita kirim, terus kemudian diterima, lalu ada conteng biru, itu berarti delivered kan itu. Nah, juga kalau itu, nah, beliau pengennya begitu. Setiap yang direncanakan harus sampai kepada masyarakat, pada 267 juta ini. Dan saya selain menyapa, selain menjadi juru bicara, sebenarnya 2/3 pekerjaan saya itu adalah yaitu melakukan hubungan dengan semua kementerian dan lembaga. Supaya mereka sama suaranya dengan suara Presiden, dengan humas-humas. Itu ada 38 kementerian, ada sekitar 18 lembaga. Kemudian yang ketiga, itu adalah menyampaikan program-program seperti tadi untuk UMKM, PKH, sembako, segala macam, itu kami dukung, baik melalui media umum, seperti televisi, radio, cetak, juga melalui media sosial. Ikuti deh media sosial saya, isinya tidak lain daripada arahan Presiden Joko
TV, kemudian mendukung program-program kementerian, dan lalu menyebarkan program-program kementerian. Jadi 2/3 hidup pekerjaan saya dibantu oleh tim itu adalah melakukan hubungan dengan kementerian dan lembaga, dan kemudian memviralkan semua program kementerian dan lembaga kepada seluruh masyarakat. Termasuk melakukan webinar. Saya hampir 3 bulan terakhir ini, mungkin hampir sudah 100-an lebih webinar dari Sabang sampai Merauke. Menyapa teman-teman semua. Jadi kami tidak bisa langsung, jadi saya bisa menyapa seperti ini. Langsung kepada teman-teman, berdiskusi, menyampaikan pikiran, dan saya senang karena ini adalah passion saya kan dari dulu, yaitu dari Sabang sampai Merauke, bertemu dengan para aktivis, bertemu dengan para pegiat komunitas, bertemu dengan semuanya, dan jadi ini sebenarnya sesuai dengan passion saya yang selalu senang berdiskusi, senang ngobrol dengan semua teman-teman. Sama seperti dulu. Cuma ada keterbatasannya karena sekarang sebagian waktunya memang harus mendampingi presiden. Itu yang menjadi problem juga. Tapi ya itu tadi seperti saya sampaikan, saya menjadi lebih mudah juga menyampaikan problem-problem masyarakat langsung kepada Presiden Joko Widodo, khususnya yang terkait dengan agenda demokrasi dan agenda reformasi. Insya Allah, saya mewakafkan hidup saya untuk demokrasi dan reformasi, dan saya lihat dari sejak 2014, Presiden Joko Widodo itu juga mewakafkan hidupnya untuk demokrasi, reformasi, dan masyarakat kecil. Itu yang saya lihat dari beliau. Ya, terima kasih Bang Fajrul yang sudah memberikan waktu di tengah kesibukan, bisa menyapa, mendengar aspirasi dari kita semua, para peserta dari seluruh Indonesia. Tentunya kita berharap Bang Fajrul tetap tegak lurus, merajut merah putih dari Istana Negara. Ada beberapa Insya Allah. Siap, Bang. Ada beberapa aspirasi, Bang. Nanti kami mohon izin, karena tidak bisa kami sampaikan sekarang, pertanyaan-pertanyaan, nanti kami bisa teruskan kepada Abang. Mudah-mudahan ada yang bisa ditindaklanjuti. Misalnya di sini ada yang meminta supaya selain UMKM, stimulus pendidikan seperti UKT tadi bisa diawasi juga agar tepat sasaran. Kemudian ada dari Jeddah, dari Arab Saudi, memberikan aspirasi, tolong kantor Kedubes di sana dipantau agar para pegawainya semua benar-benar tegak lurus kepada Pancasila. Begitu juga di kementerian-kementerian, supaya yang berpaham radikal itu bisa kemudian diberikan pembinaan-pembinaan agar tetap mengutamakan nilai-nilai Pancasila. Dan ada banyak masukan-masukan lain, nanti saya mohon izin bisa nanti meneruskan melalui Bang Hokop juga kepada Bang Fajrul. Baik. Jadi Bang, kalau Abang ingat, ini kali kedua Abang menjadi pembicara di Rumah Milenial Indonesia, Bang. Waktu itu terima kasih banyak. Saya senang banget bicara karena teman-teman banyak sekali memberikan kritik dan memberikan masukan. Jadi itu bisa menjadi bagian dari kami, saya terutama, untuk mengembangkan kepada tim dan kemudian menyampaikan kepada kementerian dan lembaga, termasuk juga menyampaikan kepada Presiden. Insya Allah kita bersama-sama tegak lurus dengan merah putih. Tegak lurus dengan Pancasila, tegak lurus NKRI. Salam sehat. Mesti bersama-sama terus berjuang. Untuk closing statement, Bang Hokop, dan ucapan terima kasih kepada pembicara, kami undang Bang Hokop Situngkir untuk bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Bung Sahat dan juga Bang Fajrul Rahman yang selalu setia. Tapi agak luar biasa memang tadi pertanyaan-pertanyaan Sahat itu sebenarnya menjurus ke satu, hampir semua tadi yang keluar dari yang Abang sampaikan, Bang Fajrul sampaikan itu berkaitan sama data, berkaitan dengan birokrasi sekarang bagaimana, berkaitan dengan bagaimana pemerintah sekarang sangat elaborate dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Dan sebenarnya entry point dari kita itu adalah kita merasa terajut nih Bang, jadi kita merasa merajut merah putih ini harus benar-benar terrealisasi walaupun di tengah pandemi. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi tuh, sekarang merajut merah putih berarti merajut data, berarti kita merajut kesinambungan antara variannya, banyaknya divergennya masyarakat Indonesia, dan itu semoga bisa menjadi tujuan bersama kita. Seperti yang Bang Fajrul tadi bilang, udah ada agenda pemerintah sampai 2045 pada saat Indonesia menyentuh
angka 100 tahun. Dan itu adalah visi yang sangat luar biasa. Dan semoga Bang, kita semua masih sehat walafiat di tahun 2045. Kita masih bisa menikmati bagaimana perubahan yang terjadi. Kalau kata Alvin Toffler itu leap zaman itu, lompatan zaman itu betul-betul sangat tidak terprediksi. Sekarang kita pakai webinar, mungkin nanti kita pakai avatar semua ini Bang, untuk membicarakan tentang Indonesia yang baik ke depannya seperti apa. Saya rasa it's a good point. Terima kasih Bang Fajrul Rahman untuk insight-nya, dan kita sebagai kaula muda dan anak-anak bangsa dari level usia manapun, kita setia kepada NKRI, kita setia kepada Pancasila, dan mudah-mudahan dengan kesetiaan ini kita bisa membantu seperti yang Bang bilang tadi. Presiden juga adalah presiden UMKM, presiden bisnis-bisnis kecil, dan kita juga dari beberapa varian ini juga banyak yang dari kalangan tersebut. Kita berharap Indonesia ini bisa lebih baik ketika kita berkolaborasi. Sekarang sudah tidak zamannya lagi berkompetisi, tapi kolaborasi. Terima kasih Bang Fajrul. Terima kasih. Sehat. Salam sehat. Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bang Fajrul Rahman, juga Bang Hokop Situngkir, serta tentunya yang sangat kami hormati para peserta yang telah setia mengikuti program Merajut Merah Putih. Nantikan program Merajut Merah Putih di kesempatan berikutnya bersama tokoh-tokoh lain. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kontribusi kita masing-masing untuk bisa merajut merah putih sesuai dengan talenta, kemampuan kita semua. Salam sehat, salam produktif, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih. Salam. Yo, thank you Bang Fajrul. Terima kasih semua. banyak untuk thank you Bang Fajrul. Oh, makasih Hope ke. Siap Bang. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Syekh. Ya, terima kasih. Terima kasih.